Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi. Baik, berjumpa kembali dengan saya dan Nelly di podcast Si Pakarewa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Semoga pemirsa hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bahagia. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu salah seorang agen perubahan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk mengenal beliau lebih jauh, silahkan Bapak perkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusman. Kebetulan saya alumni STIA Lestari Mamuju. Saya sebelumnya merupakan ASN di Pemprov Sulawesi Barat dengan melewati beberapa instansi. Akhirnya pada tahun 2021 saya misbar ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dengan ditempatkan pada bidang bimbingan masyarakat Islam. Pada waktu itu masih seksi pemberdayaan zakat dan wakaf. Pada waktu itu saya diberikan amanah untuk menjadi operator siwak, sistem informasi wakaf. Alhamdulillah di seksi pemberdayaan zakat wakaf pada waktu itu dengan tugas utama sebagai operator siwak, saya mengalami beberapa kendala, terutama di beberapa daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal, sehingga terkadang saya konfirmasi langsung ke tim di pusat untuk meminta saran solusi bagaimana supaya perekaman tanah wakaf di lapangan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Begitu, Bu. Oh iya. Oke, baik Pak. Selaku operator siwak. Nah, Bapak ini kan berada di sini karena agen perubahan nih Pak. Bagaimana itu sehingga Bapak bisa menjadi salah seorang yang terbaik dari agen perubahan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat? Seperti apa persiapannya, atau dorongan atau motivasi dari mana sehingga Bapak terpilih gitu? Ya, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, saya di Pemprov itu terus terang sangat ingin sekali bisa bergabung di Kementerian Agama ini. Setiap saya lewat di depannya, saya selalu berharap, ya Allah, mudah-mudahan suatu waktu saya bisa bergabung dengan Kementerian Agama. Masya Allah. Akhirnya ketika 2025 itu ada perekrutan calon agen perubahan, di situ saya sangat termotivasi dan bersemangat untuk bergabung. Saya pikir ini kesempatan emas buat saya untuk memberikan yang terbaik bagi Kementerian Agama secara umum. Walaupun upayanya mungkin kecil, tapi dengan semangat yang luar biasa, saya berupaya mengambil tema Green Office. Karena saya melihat di sini di Kanwil itu pada waktu itu banyak sampah yang bertumpukan, bahkan sudah baunya menyengat ke hidung, sampai dekat lapangan tenis itu nggak nyaman banget ya kalau bahasa kita sekarang itu. Akhirnya kemudian masih banyak juga lahan-lahan yang luas di sekitar kantor yang saya pikir ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ini akan bisa memberikan yang positif bagi ASN Kanwil Kementerian Sulawesi Barat. Saya kira betul. Awalnya begitu, Bu. Oh gitu Pak. Jadi akhirnya Bapak buat program Grand Office itu. Nah selanjutnya apa manfaat yang diharapkan
dari program Grand Office itu selain menciptakan lingkungan kantor yang asri dan hijau dan hilang bau menyengat itu, Ya. apa manfaat yang diharapkan, Pak? Manfaat yang lain itu adalah untuk mengurangi, uang belanja dari ibu-ibu. Mhm, Biasanya kan ibu-ibu itu mengalokasikan dana untuk beli sayuran, mhm, beli lombok, beli tomat. Nah, dengan adanya kegiatan penanaman di wilayah lingkungan kantor kita ini, saya kira uang yang selama ini dialokasikan untuk beli sayuran, beli lombok, tomat dan sebagainya, itu bisa ditabung. begitu, Pak, Karena dari hasil tanaman ini kan bisa ibu-ibu petik lalu kemudian bawa pulang ke rumahnya, mhm, dimasak dengan keluarga, itu mhm. mengurangi pengeluaran. Oh Nah, begitu, seperti itu, Bu, ya. mmm, Kemudian yang lain, juga bisa menjadi, kegiatan sosial. mhm, Karena di antara sekian sampah yang ada, itu tidak semuanya sampah organik. mhm, Ada juga sampah plastik iya, yang seperti botol aqua bekas minuman. Nah, ternyata kalau itu dikumpul lalu kemudian dijual, itu nilai ekonomi itu lebih bagus. begitu. Karena dari hasilnya itu bisa kita manfaatkan untuk orang-orang miskin yang saat ini masih banyak di sekitar kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan. Mhm. Akhirnya melalui itu juga dapat membantu, masyarakat yang lain. Saya kira begitu. Masya Allah. Tapi ini sudah realisasi, Pak, ya? Sudah Alhamdulillah, heeh, alhamdulillah sudah, Ibu. oh ya. Nah terus, bagaimana apa, pengendalian kantor, dalam hal ini, Pak? Untuk mendukung program, Grand Office ini, berkelanjutan? Hal yang untuk sementara dulu ini, hal yang paling menarik itu adalah karena kegiatan ini disupport dengan baik oleh pimpinan, Mhm, khususnya Pak Kakanwil Kemenak Sulawesi Barat, mhm, sehingga semua kegiatan dalam program agen perubahan, khususnya yang saya galakkan ini, yang berorientasi dari program prioritas prioritas Pak Menteri Agama, yakni pengembangan mhm. ekoteologi. Melalui pimpinan akhirnya teman-teman semua di lingkungan Kanwil Kemenak Sulawesi Barat ini berpartisipasi dengan penuh semangat, Mmm, sehingga tanpa diberikan biaya apapun mereka sudah termotivasi dengan sendirinya untuk mengolah, taman-taman yang masih kosong lalu kemudian menanamnya dengan, sayur-sayuran mhm. dan tanaman-tanaman yang lain yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah perubahan kantor itu sudah terlihat hanya dalam jangka 3 bulan, Masya Allah. begitu, Bu. Jadi semua ASN berpartisipasi aktif ya dalam Alhamdulillah, Bu. kegiatan ini. Iya Oh seperti itu, iya, Bu. baik Pak. Nah, eee, karena posisi Bapak sudah tidak lagi ya, saat ini sudah tidak lagi sebagai operator siwat atau tidak lagi di bidang BIMAIS, Bapak sudah diangkat menjadi salah seorang ketua tim kerja di bidang madrasah. Nah, perubahan apa yang Bapak rasakan? Atau nilai apa yang Bapak rasakan saat ini? Iya, kembali ke itu, proses pengangkatan ketua tim, saya kira itu sebuah kejutan buat saya pribadi. Masyaallah, Saya luar biasa sekali pimpinan memperhatikan itu dan sangat tidak menyangka kalau mhm, saya akan ditempatkan di situ sebenarnya. mhm, Terkait yang saya rasakan hari ini di tim Sarpras itu, terus terang sebagai orang baru yang mana selama ini saya jarang, mengenal dunia-dunia proyek, mhm, istilah-istilah dalam bangunan, ditempatkan di situ saya butuh waktu yang agak cukup ya mhm, untuk menyesuaikan diri, kemudian, bertanya kepada teman-teman di sana. Saya tidak menyebut, teman saya itu sebagai anggota, enggak. Saya anggap mhm, mereka sebagai senior, mhm, karena bagaimanapun juga bicara pengalaman pasti mereka lebih senior, sehingga sedikit banyak hal-hal yang baru buat saya itu saya tanyakan ke teman-teman di sana. Itu mhm. saya cukup tertantang Ibu dengan kondisi yang baru ini, seperti itu, Bu. Tapi dengan program agen perubahan Bapak itu seperti apa dijalankan? Dengan aktivitas yang baru, kemudian,
Ini juga harus terus-menerus ya Pak ya sebagai Iya. agen perubahan itu, grand office itu harus tetap berlanjut. Jadi bagaimana mengantisipasi itu? Tugas utama saya itu kan tidak mesti terjun langsung ke lapangan. Oh begitu Pak Sebagai ya? seorang agen, tugas Mhm, utama saya adalah meyakinkan dan mendorong, ASN, Kementerian Agama Sulawesi Barat, supaya, terus bersemangat mhm, dalam melaksanakan program ini. Salah satu hal yang sering saya lakukan adalah memantau, mhm, perkembangan di lahan mana kebunnya tandus, di situ saya suplai dengan, hal-hal yang dia butuhkan. mhm, Kalau misalkan mereka butuh, tanah yang mhm, agak subur, karena mhm, kita kan paham bahwa tanah di sekitar kantor kita ini betul-betul tandus. mhm, Jadi saya biasa menyuplai mereka dengan, tanah dari luar yang mhm, relatif agak subur, kemudian, meminta juga kepada pimpinan untuk diberikan, bantuan pupuk mhm, secukupnya, sambil, saya juga berupaya membuat pupuk kompos yang mhm, dari sampah-sampah yang ada itu. Kemudian, saya buatkan satu wadah, dalam wadah itu saya campur dengan, eee, berbagai macam campuran pupuk kompos itu, sehingga bisa kita manfaatkan untuk menyuburkan lahan di sekitar kita. Jadi seperti itu, upaya saya, Bu, sekalipun sudah bukan lagi di Bimais, mhm, tetapi saya tetap di agen perubahan. Untuk menjaga stabilitas program ini, saya terus memantau, lalu kemudian, datang ke yang bersangkutan, mhm, seperti saya baru-baru ini ke sekretariat mhm, karena, teman-teman di sana minta usulan bagaimana caranya supaya lahan kita itu bisa menjadi subur. begitu Pak. Ya gitu, Bu. Berbicara soal suplai menyuplai Pak, kan datangkan dari luar tanahnya, kemudian pemberian pupuk, itu kan tidak gratis Pak ya, butuh pendistribusian begitu. Jadi dari mana anggarannya Pak? Apakah kantor menyiapkan anggaran untuk ini? Alhamdulillah, Ibu, untuk suplai seperti itu kita tidak punya anggaran. Mhm, Tidak ada anggaran. Kebetulan di daerah saya itu ada banyak longsoran mhm. Di dari daerah mana itu Pak? Lebih di jelasnya. daerah sekitar 7 kilo dari sinilah, bagian selatan. Jadi Eee, Bapak datangkan dari banyak longsoran, heeh, kebetulan saya ketemu teman-teman yang mau membuang, saya tanya, "Ini dibuangnya kemana?" "Oh, yang penting aman Pak, kemana aja." "Oh, kalau gitu bagaimana kalau dibuang aja ke halaman kantor kami?" Kebetulan di mmm. sana kami butuhkan itu. Ya syukurlah Pak kalau begitu, nanti kami tumpah di sana aja. Masya Jadi Allah, jadi heeh, bermodalkan cuman pertemanan saja, mhm. berteman dengan teman-teman sopir, akhirnya minta tolong, ya jadilah kita dibantu, gitu, Bu. Oh gitu Pak ya. Ya alhamdulillah, satu motivasi yang luar biasa dari Bapak Yusman ini, eee, tidak memerlukan biaya besar tapi program jalan Betul, dan seluruh ASN ikut berkontribusi di iya. dalamnya. Baik Pak, saya kira, cukup ini ya, perbincangan kita pada hari ini. Mungkin ada statement closing Bapak untuk, tercapainya grand office ini, yaitu menciptakan lingkungan kantor yang hijau, asri, dan nyaman. Baik, Ibu, dan, terima kasih saya ucapkan sebelumnya juga telah diundang hadir di sini sebagai closing statement. Program Green Office itu adalah merupakan implementasi dari program prioritas Bapak Menteri Agama, yakni pengembangan ekoteologi. Mhm, Karenanya untuk mengaktualisasikan ini kita harus laksanakan dengan penuh keseriusan tanpa harus membebani jam-jam kerja kita di kantor. Sebagai moto pribadi saya adalah perubahan yang besar mhm. dapat terjadi melalui upaya-upaya kecil yang dilaksanakan secara terus-menerus. Mudah-mudahan kita semua senantiasa
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin ya untuk rabbal terus alamin. mengembangkan kantor ini dan semua kantor Kementerian Agama dalam hal pengembangan ekoteknologi melalui program apa saja yang kita laksanakan, yang penting intinya supaya kita bisa berpartisipasi untuk Mm-mm. kebaikan bumi kita ini. Saya kira begitu, Ibu. Ya baik. Terima kasih AP Yusman ya. Yusman apa ya? Ya, AP Yusman. Agen Perubahan Yusman. Terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak dalam program Agen Perubahan ya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dengan Grand Office-nya, dan mari kita terus berkolaborasi, berinovasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi terus menerus demi kenyamanan lingkungan kerja kita. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan salah seorang agen perubahan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan insya Allah kita akan berbincang kembali dengan agen perubahan yang lain di podcast Sipa Karewa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kembali kami Ya, ucapkan kepada sama-sama, AP Bu. Yusman. Semoga sehat selalu Pak dalam menjalankan tugas dan Amin. terus menerus bersemangat dan berinovasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sahabat religi dimanapun Anda berada, sampai berjumpa kembali di podcast Sipa Karewa dalam konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.